Welcome, selamat datang di channel saya. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Penjor, lambang syukur dari Pulau Dewata. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Agung, hiduplah seorang pemuda bernama Maikwira. Ia adalah anak seorang petani biasa. Namun memiliki jiwa yang besar dan hati yang penuh rasa ingin tahu terhadap tradisi leluhur. Sejak kecil, Wira selalu tertarik dengan penjor tiang bambu melengkung indah yang berdiri tegak di depan setiap rumah. Saat hari raya Galungan tiba, "Kenapa kita membuat penjor, Ayah?" tanyanya suatu hari. Ayahnya tersenyum, memandang ke arah sawah yang menguning. "Penjor adalah wujud syukur kita, Wira. Ia bukan sekadar hiasan, tapi doa yang berdiri tegak menuju langit." Wira tumbuh dengan semangat menjaga tradisi itu. Setiap galungan, ia membantu warga desa membuat penjor dari bambu terbaik, dihias janur kuning, buah-buahan, dan hasil bumi. Namun di balik keindahannya, ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Suatu malam, Wira bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan, bertemu dengan seorang kakek berjubah putih yang membawa sebuah penjor yang bercahaya. "Wira," kata kakek itu, "penjor adalah poros kehidupan. Ujungnya yang tinggi melambangkan Gunung Agung, tempat para dewa bersemayam. Lengkungannya adalah jalan kehidupan. Naik turun seperti liku-liku hidup manusia. Dan dasar penjor yang ditancapkan di bumi adalah pengingat bahwa kita berasal dari tanah, dari Ibu Pertiwi." Wira terbangun dengan dada berdebar. Esok harinya, saat seluruh desa bersiap menyambut Galungan, ia bercerita tentang mimpinya kepada para tetua. Mereka mengangguk pelan. "Itu wahyu, Wira," ujar salah satu tetua. "Sudah saatnya generasi muda seperti kamu memahami makna penjor, bukan hanya sebagai tradisi, tapi sebagai warisan jiwa." Sejak hari itu, Wira tak hanya membantu membuat penjor, tetapi juga mengajarkan maknanya kepada anak-anak desa. Ia menuliskan cerita itu dalam lontar-lontar dan mendirikan sanggar kecil untuk memelihara seni dan filosofi Bali. Dan setiap kali penjor-penjor mulai berdiri di sepanjang jalan desa, melengkung anggun menghadap langit biru, hati Wira selalu terisi rasa syukur, karena ia tahu di balik janur dan bunga ada doa yang tak pernah padam, penjor dan cahaya di tengah badai. Tahun-tahun berlalu, desa tempat Wira tinggal menjadi dikenal luas karena keindahan dan kekuatan spiritual penjor-penjornya. Para wisatawan, seniman, bahkan pemuka adat dari desa lain sering datang untuk belajar dari Wira dan murid-muridnya. Namun suatu tahun, datanglah musim kemarau panjang yang tak biasa. Hujan tak turun selama berbulan-bulan. Sawah-sawah mengering. Sungai kecil yang biasa mengalir tenang menjadi batu kerontang. Dan hasil bumi merosot tajam. Banyak warga mulai kehilangan harapan. Beberapa orang mulai bertanya, "Apa gunanya membuat penjor di tengah kesulitan seperti ini? Bukankah sebaiknya kita simpan tenaga dan bahan untuk bertahan hidup?" Wira mendengarkan suara-suara itu dengan hati yang berat. Ia mengerti kesulitan yang dialami desa, tapi ia juga tahu justru di saat seperti inilah penjor harus tetap berdiri. Pada malam sebelum Galungan, Wira mengumpulkan warga di Bil Banjar. Ia berdiri di tengah lingkaran obor dan berkata, "Penjor bukan hanya untuk saat panen berlimpah. Penjor adalah janji kita kepada alam dan para leluhur. Janji bahwa kita tetap bersyukur, tetap percaya, meski dalam kesulitan. Jika kita hanya bersyukur saat senang, maka kita belum benar-benar memahami makna hidup." Ada keheningan. Lalu, seorang ibu tua berdiri dan berkata, "Wira benar. Aku akan buat penjor. Meski hanya dari janur dan batang bambu seadanya. Aku akan tetap berdiri di bawahnya dan berdoa." Satu demi satu, warga pun ikut.
Penjor tahun itu tidak semewah biasanya, lebih sederhana, lebih kecil tetapi memiliki cahaya yang lebih terang dalam hati mereka. Malam galungan pun tiba. Langit masih kelam tanpa hujan. Tapi saat para warga berkumpul di pura desa, membawa dupa dan canang, tiba-tiba angin berubah. Awan mulai bergerak pelan. Petir menyambar jauh di timur. Dan tak lama kemudian, tetes-tetes hujan pertama turun. Pelan, lalu deras, mencuci tanah yang lama haus. Seolah alam mendengar doa dari balik janur yang melambai. Wira berdiri di bawah penjor, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Ia tersenyum. Penjor bukan sekadar tiang bambu, bisiknya. Ia adalah doa yang mengakar di bumi dan menjulang ke langit. Beberapa tahun telah berlalu sejak hujan pertama itu membasahi desa. Wira kini telah menjadi seorang guru spiritual dan pemimpin adat. Dihormati bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaannya. Namun, waktu terus berjalan. Dan seperti lengkungan penjor yang membungkuk ke bumi, Wira tahu bahwa perannya perlahan akan digantikan oleh yang lebih muda. Di sanggar kecil tempat ia dulu mengajar anak-anak membuat penjor, kini berdiri anak didiknya yang paling setia, Kadek Arya, seorang remaja cerdas dan penuh semangat. Arya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh desa. Dan sejak kecil, ia selalu mengikuti Wira kemanapun, menanyakan hal-hal kecil hingga makna-makna yang dalam. Suatu hari, Wira memanggil Arya ke pelinggih tua di pinggir desa. "Kadek," kata Wira perlahan, "satu hari nanti, kamu yang akan memimpin membuat penjor pertama di Galungan. Tapi ingat, bukan tangan yang penting, melainkan hati yang kamu bawa saat membuatnya." Arya hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Lalu, datanglah hari itu. Beberapa minggu sebelum Galungan, tubuh Wira yang renta tak mampu lagi berdiri lama. Ia memanggil Arya untuk terakhir kalinya dan menyerahkan sebilah pisau bambu kecil dengan ukiran tua di pegangannya. "Ini milik ayahku dan ayahnya sebelum itu," kata Wira. "Dengan alat inilah aku membuat penjor pertamaku. Sekarang, waktumu telah tiba." Hari Galungan datang, dan untuk pertama kalinya, penjor utama di persimpangan desa dibuat oleh Arya. Ia memotong bambu sendiri dari hutan, memilih janur terbaik, dan menghias penjor dengan ketekunan luar biasa. Warga desa memperhatikannya dengan diam, teringat pada sosok Wira muda bertahun-tahun silam. Saat penjor berdiri tegak, matahari pagi menyinari ujung lengkungannya yang menghiasi langit. Burung-burung bernyanyi, dan angin berhembus lembut membawa aroma dupa ke seluruh penjuru desa. Dan dari jendela rumahnya, Wira tersenyum tenang. Ia tahu, warisan penjor tak akan pernah mati karena ia telah tumbuh dalam hati generasi baru. Beberapa tahun telah berlalu. Kadek Arya kini bukan hanya pemuda desa, tetapi juga dikenal luas sebagai penjaga tradisi penjor yang membawa semangat baru. Ia belajar teknologi dan komunikasi digital, namun tetap menjunjung tinggi akar budaya. Namun, zaman berubah cepat. Di desa yang dulu tenang, mulai berdiri villa-villa mewah dan cap-cap modern. Wisatawan berdatangan tak henti, dan beberapa warga mulai tergoda meninggalkan sawah dan adat demi keuntungan cepat. Penjor pun mulai kehilangan makna banyak yang dibuat seadanya, lebih sebagai pajangan untuk menarik tamu daripada wujud syukur. Suatu sore, Arya duduk di depan sanggar, memandang jalan utama desa. Di sana berdiri sebuah penjor plastik, dihias lampu LED, menyala warna-warni seperti pohon Natal. Ia menarik napas panjang. "Indah," katanya pelan, "tapi kosong." Ia lalu mengumpulkan anak-anak muda desa dan mengajak mereka berdiskusi. "Kita tak bisa melawan zaman," ujarnya, "tapi kita bisa mengajarkan makna di dalamnya. Jika penjor harus bersinar di media sosial, biarkan itu terjadi asal ia tetap bersinar di dalam hati." Dari situlah lahir ide baru, Festival Penjor Bali. Sebuah acara tahunan yang bukan hanya pameran keindahan, tetapi juga ruang edukasi, dialog, dan meditasi.
Arya menggabungkan seni tradisional dengan media digital. Dokumenter tentang sejarah penjor, workshop membuat penjor ramah lingkungan, dan lomba-lomba yang mengajak anak muda ikut terlibat. Festival itu viral, tidak karena kehebohan, tapi karena ketulusan. Para pengunjung datang dari kota dan luar negeri bukan hanya untuk berfoto, tapi untuk belajar. Mereka menunduk hormat di bawah penjor, menulis harapan dan doa di janur yang digantung, lalu membiarkannya melambai di tiup angin Bali. Dan di puncak festival itu, Arya berdiri di atas panggung kecil, membawa pisau bambu warisan Wira. Penjor tidak harus selalu besar dan indah, katanya. Yang penting, ia membawa kita kembali ke tanah, ke langit, dan ke hati kita sendiri. Dari kejauhan, suara gamelan mengalun. Langit senja mewarnai lengkungan penjor yang berdiri seperti doa, menghubungkan dunia modern dengan warisan leluhur yang tak tergantikan. Pesan terakhir Wira. Malam itu, langit Bali dipenuhi bintang. Angin bertiup pelan, membawa bau dupa dari pura. Dan suara jangkrik menyatu dengan kidung para tetua desa. Festival penjor baru saja usai. Di seluruh sudut desa, penjor-penjor berdiri tenang seperti penjaga malam. Masing-masing menyimpan doa dalam diam. Kadek Arya berjalan perlahan menuju rumah Wira. Rumah itu kini sepi, diselimuti ketenangan yang berbeda dari biasanya. Di beranda, Wira duduk berselimut kain tipis. Tubuhnya rapuh namun matanya masih tajam menatap langit. Kau telah membuatku bangga, Arya, ucapnya lirih. Lebih dari yang bisa kuharapkan. Arya berlutut di sampingnya, memegang tangan sang guru. Semua ini karena ajaranmu, guru. Tanpa engkau, penjor tak akan kembali berarti bagi kami. Wira tersenyum, lalu memandang ke atas. Lihat penjor itu, lengkungannya seperti waktu, naik, turun, dan pada akhirnya kembali ke tanah. Seperti hidup, ia terdiam sebentar, lalu melanjutkan. Jaga tradisi bukan dengan meniru masa lalu, tapi dengan menjaga jiwanya. Dalam setiap zaman, tak lama setelah malam itu, Wira berpulang dengan tenang. Di bawah naungan penjor terakhir yang ia lihat, warga desa berkumpul dan upacara perpisahan diadakan dengan penuh hormat. Di tengah sawah, sebuah penjor istimewa dibuat oleh Arya Tinggi. Sederhana, namun syarat makna. Di ujungnya, bukan hanya janur atau buah, tapi secari kain putih kecil bertuliskan tangan Wira. Jangan biarkan bambu ini kaku, biarkan ia menari bersama angin. Disitulah hidup berdoa. Sejak itu, Arya tak hanya menjadi penjaga tradisi, tapi penerus jiwa Bali yang hidup dalam penjor. Dan setiap galungan, penjor-penjor di desa itu tidak hanya berdiri di depan rumah. Mereka berdiri dalam hati. Orang-orang yang masih percaya bahwa di antara tanah dan langit selalu ada jalan untuk bersyukur,